minggu adik-adik, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kakak mau sapa dulu ya adik-adik ya. Apa kabar adik-adik? Kok suaranya kecil banget ya? Oke, kakak mau sapa adik kelas kecil. Halo, apa kabar adik kelas kecil? Kabarnya baik. Oke, good. Halo, apa kabar adik kelas tanggung? Baik juga. Oke, semuanya keadaan baik ya adik-adik ya. Oke, kalau kita semua dalam keadaan baik, kakak harap kita juga bersuka cita untuk memuji-muliakan nama Tuhan pada ibadah kita pada pagi hari ini. Meskipun kita masih beribadah dari rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kita ya. Tapi kakak juga mau ucapkan dulu nih selamat ulang tahun ya buat adik-adik kakak yang ulang tahun pada minggu sepekan ini. Dan semoga adik-adik tetap bersuka cita, bahagia, dan senantiasa Tuhan limpahkan umur panjang dan hikmat buat adik kakak yang kakak kasih. Oke adik-adik, sebelum ibadah kita mulai, kakak mau ingatkan dulu adik-adik apakah sudah mempersiapkan Alkitabnya dan juga kirim cerianya. Oke, good. Oke, semua sudah siap, kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu kakak undang adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkatkan kidung pujian dari Kidung Ceria nomor 125 ayat yang pertama dengan ayat yang ketiga dalam judul Hai Mari Sembah. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Yang maha besar, kekal kasih-Nya, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu Bapa yang masih melawat kami hingga pada hari ini. Bapa yang baik, kami telah menjunjung nama Tuhan, dan sekarang Tuhan kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Bapa Engkau yang bekerja dengan Roh-Nya Kudus dalam berikan kami hikmat Bapa, supaya setiap kami anak-anak-Mu boleh mengerti akan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Kata Marga kita. Biarlah Bapa firman yang disampaikan itu boleh Bapa menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dan serahkan waktu dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Baik dan sukacita kan? Masih tetap semangat untuk mendengarkan cerita kan pada pagi hari ini? Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 2 Korintus 8 ayat yang pertama hingga yang ke-9 di bawah terang judul Pelayanan Kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan.
Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik disilakan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan menonton video singkat berikut ini. Lala suka berbagi. Kakek dan nenek datang. Lala dan Raka senang sekali. Kakek dan nenek membawa banyak oleh-oleh. Nyam, semuanya makanan. Enak, enak, enak. Raka berdecap. Asyiknya bersenda gurau sambil menikmati oleh-oleh dari kakek dan nenek. Makanan kita masih banyak. Bagaimana cara menghabiskannya? Tanya Lala. Kalian tak perlu memakan semuanya, ujar nenek. Benar, sahut Lala. Kita akan membaginya. Raka senang sekali membantu Lala memilah-milah makanan. Untuk tetangga, untuk teman-teman di sekitar rumah. Nyam, lezatnya. Ternyata berbagi itu mengasihkan ya. Oh iya, teman di sekolah juga kebagian dong. Lala senang sekali bisa berbagi. Anak jagoan suka berbagi. Nah adik-adik, siapa nih yang suka berbagi seperti Lala? Ada nggak dari adik-adik yang nggak suka berbagi kalau lagi punya makanan? Gak ada kan? Sama kayak Tuhan yang selalu berbagi banyak hal kepada kita manusia. Nah, karena kita sudah menerima kasih karunia Allah, kita harus membagikannya kepada sesama kita yang sedang membutuhkan. Sama kayak cerita kita pada pagi hari ini dalam kitab Korintus ini. Ketika jemaat di Yerusalem sedang membutuhkan bantuan, sedang mengalami kesusahan, jemaat di Makedonia gak sungkan-sungkan untuk mau membantu jemaat di Yerusalem. Padahal nih adik-adik, jemaat di Makedonia adalah jemaat yang kecil, jemaat yang sedang mengalami penderitaan. Tapi karena pimpinan Roh Kudus, jemaat di Makedonia mau bergotong royong untuk membantu jemaat di Yerusalem. Dalam kitab Korintus ini, Rasul Paulus mau mengingatkan kita bahwa
Kasih karunia yang ada di dalam diri kita harus kita bagikan kepada semua orang yang membutuhkan tanpa memandang warna kulit, suku, dan agama. Kita harus mau berbagi kepada setiap orang adik-adik. Sama kayak Rasul Paulus yang mau berbagi kasih karunia Allah dengan mengingatkan jemaat mula-mula dalam pelayanan kasih kepada sesama. Berbagi itu nggak harus melulu soal benda ya adik-adik. Misalnya gini, adik-adik jago banget di bidang matematika. Terus ada nih teman sekelas adik-adik yang nggak bisa perkalian 6. Nah, adik-adik bisa berbagi ilmu dan mengajari temannya sampai bisa perkalian 6. Kalau bisa, sampai lulus perkalian, hafal semua perkaliannya. Atau pas lagi main nih di lingkungan rumah adik-adik, ada temennya yang gak punya goli. Terus adik-adik sama teman adik-adik itu punya sedikit goli. Nah, adik-adik bisa nih ajak teman-temannya untuk mau patungan goli dan berbagi kepada temannya yang gak punya goli. Dengan demikian, adik-adik menjadi penerus kasih karunia Allah dalam lingkungan terdekat adik-adik. Dengan demikian, nama Tuhan semakin dimuliakan dan Tuhan akan selalu memberkati adik-adik yang mau berbagi dan menjadi penerus kasih karunia Allah. Nah, adik-adik harus selalu adik-adik ingat bahwa apapun yang kita miliki dalam hidup kita itu bukan semata-mata milik kita, melainkan milik Tuhan. Dan adik-adik harus selalu ingat, di dunia ini kita nggak hidup sendiri, kita hidup bersama orang lain, dan kita membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita jangan menahan kebaikan untuk mau berbagi, membantu, menolong orang lain. Melainkan, kita harus selalu menjadi laskar penerus kasih karunia Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita harap semua persembahannya telah disiapkan dengan baik dan nanti bisa diberikan kepada mama papa dan mama papa bisa bawanya ke gereja pada saat nanti kita beribadah seperti biasa atau bisa juga ditransfer ke rekening gereja kita. Oke, kita akan memuji nama Tuhan. Kita angkatkan Kidung Ceria nomor 205 ayat yang pertama dan kedua, aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, sudah berdoa, sudah mendengarkan cerita, sudah mengumpulkan persembahan. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita dengan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah mau mengumpulkan kami di pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat daripada Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat daripada Tuhan, untuk setiap kasih karunia Allah yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Tuhan mampukan kami untuk bisa menjadi penerus kasih karunia Tuhan dalam lingkungan terdekat kami Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan kami boleh menjadi penerus kasih karunia Tuhan untuk sesama kami Tuhan. Tuhan, kami juga sudah
mengumpulkan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan kami agar menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Saat ini Tuhan tahu bahwa bangsa kami seluruh dunia sedang mengalami pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau menyembuhkan bangsa kami, menyembuhkan dunia ini ya Tuhan dari pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau selalu melingkupi kami Tuhan. Tuhan menyertai kami Tuhan, memberikan kami kesehatan Tuhan, agar kami tidak terpapar COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah, bersekutu bersama dengan teman-teman kami di gereja Tuhan. Kiranya pandemi ini cepat berlalu sehingga kami bisa berkumpul bersama, bersekutu bersama di gereja ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus untuk pemerintah, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah-pemerintah kami dalam menjalankan tugas, pelayanan, dan tanggung jawabnya ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami ya Tuhan, GPIB, terkhusus GPIB Zebulon. Kiranya Tuhan mau memberkati gereja kami agar menjadi berkat bagi lingkungan ya Tuhan. Tuhan, berkati juga kami jemaat GPIB Zebulon Tuhan, agar kiranya kami selalu dapat menjadi penerus kasih karunia Allah dalam lingkungan kami Tuhan, agar kiranya kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelayan kasih kepada sesama kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa secara khusus untuk keluarga kami Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati mama, papa, agar selalu dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang fit. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati mama papa kami dalam pekerjaannya ya Tuhan, agar kiranya pekerjaan mama papa kami boleh berjalan dengan lancar. Dan untuk mama papa yang belum boleh mendapat pekerjaan Tuhan, agar kiranya Tuhan boleh memberikan pekerjaan bagi mama papa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa secara khusus untuk oma, opa ya Tuhan, dalam masa tua mereka. Kiranya Tuhan mau selalu memberkati mereka, memberkati kesehatan mereka, memberikan perlindungan bagi mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus untuk pribadi kami, lepas pribadi Tuhan. Dalam masa studi kami, Tuhan mau memberkati studi kami Tuhan. Tuhan mau melancarkan studi kami Tuhan, agar kami boleh menjalankan masa studi kami dengan baik ya Tuhan. Dan kami boleh berprestasi dalam sekolah maupun di lingkungan kami ya Tuhan. Tuhan, inilah doa ungkapan syukur kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.